Suamiku ternyata menikahi simpanannya di belakangku. Inilah caraku membalas dendam. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah tirai di ruang tamu kecil rumah Nisa. Udara segar membawa aroma harum bunga melati yang tumbuh di halaman depan. Rumah itu sederhana namun terasa hangat, dengan furnitur kayu tua yang masih kokoh meski sudah usang. Di dapur, Nisa sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, Arif. Nisa adalah wanita berusia 32 tahun yang memiliki senyum lembut dan mata penuh kasih sayang. Ia dikenal sebagai istri yang sabar dan penyayang. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal untuk memastikan Arif mendapatkan makanan bergizi sebelum pergi bekerja. Bagi Nisa, pernikahan mereka adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Ia merasa beruntung bisa menjadi istri dari seorang pria seperti Arif, pintar, ambisius, dan tampaknya sangat mencintainya. Arif, di sisi lain, adalah pria berusia 35 tahun yang karismatik dan energik. Sebagai pengusaha properti, ia sering bepergian untuk bertemu klien atau menghadiri rapat penting. Meskipun kesibukannya kadang membuatnya pulang larut malam, Arif selalu berusaha untuk tetap menjaga komunikasi dengan Nisa. "Maaf ya, sayang, pekerjaan ini memang kadang menguras waktu," katanya suatu malam saat ia baru pulang setelah jam 10 malam. Nisa hanya tersenyum dan berkata, "Aku mengerti, asalkan kamu selalu ingat bahwa aku menunggu di rumah." Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Nisa belakangan ini. Beberapa minggu terakhir, Arif semakin sering pulang larut malam. Bahkan, ada kalanya ia tidak pulang sama sekali dan hanya mengirim pesan singkat. "Ada rapat dadakan, jangan khawatir." Nisa mencoba tidak curiga. Ia percaya bahwa Arif adalah pria yang jujur dan bertanggung jawab. Namun, firasat buruk itu terus menghantui. Pada suatu pagi, saat Nisa sedang membersihkan meja rias Arif, ia menemukan ponsel suaminya yang tertinggal. Biasanya, Arif sangat protektif dengan ponselnya, tetapi kali ini ia lupa membawanya. Dengan rasa penasaran yang mulai menggerogoti hatinya, Nisa membuka layar ponsel itu. Tidak ada kata sandi, mungkin karena Arif merasa aman meninggalkannya di rumah. Di dalam kotak masuk SMS, Nisa menemukan beberapa pesan yang membuatnya terhenyak. Salah satu pesan berbunyi, "Terima kasih sudah mengurus semuanya. Sayang, aku tidak sabar bertemu lagi malam ini." Pesan itu dikirim oleh seseorang bernama Dewi. Nama itu asing bagi Nisa. Siapa Dewi? Mengapa dia memanggil Arif dengan sebutan sayang? Nisa merasa dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya salah paham. Mungkin Dewi adalah klien atau rekan bisnis Arif. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Arif. Sebaliknya, ia memilih diam dan mengamati lebih lanjut. Saat Arif pulang malam itu, ia tampak santai seperti biasa. "Maaf, sayang, hari ini benar-benar padat," katanya sambil mencium kening Nisa. Nisa hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahannya di balik topeng ketenangan. Namun, dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di rumah Nisa dan Arif. Tetapi suasana hati Nisa sudah tidak sama lagi. Ia mencoba bersikap normal di depan Arif, tetapi pikirannya selalu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang Dewi. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Arif? Dan yang paling mengganggu, apakah Arif benar-benar setia padanya? Untuk mencari jawaban, Nisa mulai mengamati perilaku Arif lebih cermat. Ia memperhatikan bahwa suaminya sering menerima panggilan telepon saat sedang bersama Nisa, tetapi selalu menjauh untuk berbicara. Kadang-kadang, ia mendengar potongan percakapan Arif yang terdengar samar-samar, seperti, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Atau, "Aku akan segera menemuimu." Semua itu membuat Nisa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di sisi lain, Nisa juga mulai merenung tentang masa lalunya. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Nisa selalu penuh kasih sayang. Sejak kecil, Nisa diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri, sabar, dan teguh dalam prinsip. Itulah sebabnya ketika ia bertemu Arif 5 tahun lalu, ia merasa bahwa pria itu adalah jawaban atas doanya, seseorang yang bisa membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring waktu,
Nisa mulai menyadari bahwa pernikahan mereka tidak selalu seperti yang ia bayangkan. Arif memang memberinya kehidupan yang nyaman secara materi, tetapi kadang-kadang ia merasa kesepian karena Arif terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sekarang, dengan munculnya nama Dewi, rasa kesepian itu berubah menjadi kecurigaan yang menggerogoti hatinya. Suatu sore, Nisa memutuskan untuk mengunjungi sahabat baiknya, Rina, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Rina adalah satu-satunya orang yang tahu semua rahasia Nisa, termasuk keraguan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Saat bertemu, Nisa langsung menuangkan semua kegelisahannya kepada Rina. Aku menemukan pesan dari seorang wanita bernama Dewi di ponsel Arif, kata Nisa dengan nada pelan, hampir berbisik. Dia memanggilnya, sayang. Rina. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Rina, yang dikenal sebagai teman yang bijaksana dan tegas, langsung merespons dengan nada serius. Nisa, kamu tidak bisa hanya diam dan menebak-nebak. Kamu harus cari tahu siapa wanita itu. Kalau perlu, aku bisa bantu kamu menyelidiki. Awalnya, Nisa ragu. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang posesif atau tidak percaya pada suaminya. Namun, setelah berbicara panjang dengan Rina, ia mulai menyadari bahwa diam bukanlah solusi. Jika ia ingin melindungi pernikahannya, ia harus menghadapi masalah ini secara langsung. Sebelum pulang, Rina memberikan ide kepada Nisa. Coba kamu cari tahu lebih banyak tentang Dewi. Mungkin dia adalah rekan bisnis Arif. Tapi kalau dia lebih dari itu, kamu harus siap menghadapi kebenaran. Ketika Nisa kembali ke rumah, ia merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Rina. Namun, keputusan untuk menyelidiki lebih lanjut sudah bulat dalam pikirannya. Malam itu, saat Arif pulang, ia mencoba bertanya dengan santai. Sayang, siapa Dewi? Aku pernah dengar namanya beberapa kali. Sepertinya dia temanmu. Arif tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian ia tersenyum dan menjawab dengan nada ringan. Oh, dia hanya rekan bisnis. Kami sedang bekerja sama untuk proyek besar. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia? Jawaban Arif terdengar meyakinkan, tetapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Nisa semakin curiga. Ia tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Rina, Nisa memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menunggu jawaban dari Arif. Dengan bantuan Rina, ia mulai mencari informasi tentang Dewi. Rina, yang memiliki jaringan luas di dunia bisnis, berhasil mendapatkan beberapa petunjuk tentang identitas Dewi. Aku sudah cek, Nis. Dewi itu ternyata seorang pengusaha properti juga. Dia baru pindah ke kota ini beberapa bulan lalu, kata Rina saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Dan ada satu hal yang aneh, dia tinggal di apartemen mewah yang katanya dibeli oleh seseorang bernama Arif. Mendengar nama suaminya disebut, Nisa merasa tubuhnya membeku. Apa maksudmu? Arif yang membelikan apartemen untuknya? Rina mengangguk pelan. Itu yang aku dengar. Tapi aku belum bisa memastikan. Kamu harus cari tahu sendiri. Nisa merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin Arif membelikan apartemen untuk wanita lain? Namun, rasa penasarannya semakin besar. Ia memutuskan untuk mengunjungi apartemen yang dimaksud Rina, meskipun ia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko. Malam itu, setelah Arif pergi bekerja, Nisa mengendarai mobilnya menuju kompleks apartemen mewah yang disebutkan Rina. Ia parkir di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat mencurigakan. Dari kejauhan, ia mengamati gedung apartemen yang megah itu. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa takut, marah, dan ingin tahu. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya, Arif. Ia melihat suaminya keluar dari gedung apartemen bersama seorang wanita cantik yang tampaknya berusia sekitar 28 tahun. Wanita itu tertawa lepas, dan Arif tampak begitu dekat dengannya. Mereka berjalan menuju mobil Arif, dan sebelum masuk, wanita itu memeluk Arif erat. Nisa merasa seperti tersambar petir. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Ia memotret mereka diam-diam menggunakan ponselnya, lalu segera meninggalkan tempat itu sebelum mereka menyadari kehadirannya. Saat sampai di rumah, Nisa langsung masuk ke kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur.
Semua keraguan yang ia rasakan selama ini akhirnya terbukti benar. Arif tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan wanita lain, tetapi ia bahkan memberikan dukungan materi kepada wanita itu. Namun, di tengah kesedihannya, Nisa mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Mengapa Arif melakukan ini? Apakah ia benar-benar mencintai wanita itu? Atau ada alasan lain? Nisa memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Arif. Sebaliknya, ia akan terus menyelidiki lebih dalam tentang Dewi dan hubungannya dengan Arif. Di malam yang sama, ketika Arif pulang, ia tampak biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Ia mencium Nisa seperti biasa dan bertanya, "Kenapa kamu terlihat lelah, sayang?" Nisa hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Hanya sedikit pusing. Aku tidur duluan ya." Setelah Arif masuk ke kamar mandi, Nisa membuka ponselnya dan melihat foto-foto yang ia ambil tadi malam. Matanya penuh dengan kemarahan dan tekad. Ia tidak akan membiarkan Arif lolos begitu saja. Ia harus mencari tahu kebenaran sepenuhnya. Hari-hari setelah penemuannya di apartemen mewah itu, Nisa tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran Arif dan Dewi bersama-sama. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Namun, ia juga sadar bahwa ia membutuhkan bukti yang kuat sebelum mengambil tindakan apapun. Dengan bantuan Rina, Nisa mulai menyelidiki lebih dalam tentang Dewi. Rina berhasil mendapatkan informasi tambahan bahwa Dewi adalah rekan bisnis baru Arif. Tetapi ada sesuatu yang mencurigakan tentang status mereka. Aku mendengar dari beberapa teman di industri properti bahwa Dewi sering menghadiri acara penting bersama Arif. Banyak orang mengira mereka pasangan, kata Rina saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Nisa merasa perutnya mual mendengar hal itu. Namun, ia mencoba tetap tenang. Aku butuh bukti lebih konkret. Rina, aku tidak bisa hanya bergantung pada gosip. Rina mengangguk. Aku tahu seseorang yang bekerja di gedung apartemen itu. Mungkin dia bisa membantu kita mendapatkan rekaman CCTV atau dokumen lainnya. Nisa merasa ragu sejenak. Menggunakan cara-cara seperti ini terasa salah baginya. Tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya jika ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya. Baiklah, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, katanya akhirnya. Beberapa hari kemudian, Rina berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari gedung apartemen tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa Arif sering mengunjungi Dewi di apartemennya, kadang-kadang bahkan sampai larut malam. Tidak hanya itu, rekaman lain menunjukkan bahwa Dewi seringkali masuk ke mobil Arif dengan sikap yang sangat akrab. Melihat rekaman itu, Nisa merasa hatinya hancur. Namun, di balik rasa sakitnya, ia mulai merasakan sesuatu yang lain, kemarahan. Ia tidak akan membiarkan Arif dan Dewi lolos begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dewi, termasuk latar belakangnya dan hubungannya dengan Arif. Setelah beberapa hari menyelidiki, Nisa menemukan fakta yang lebih mencengangkan. Ternyata, Dewi bukan hanya rekan bisnis Arif. Mereka sudah menikah secara diam-diam. Dokumen pernikahan mereka ditemukan oleh Rina melalui salah satu kenalannya di kantor catatan sipil. Pernikahan itu dilakukan beberapa bulan lalu, tepat sebelum Dewi pindah ke apartemen mewah itu. Nisa merasa dunianya runtuh. Bagaimana mungkin Arif melakukan ini padanya? Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan mereka. Tetapi ternyata Arif telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Namun, meskipun hatinya hancur, Nisa tidak langsung mengonfrontasi Arif. Sebaliknya, ia mulai merencanakan balas dendamnya. Ia tahu bahwa ia membutuhkan strategi yang matang untuk memastikan bahwa Arif dan Dewi mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Di malam yang sama, ketika Arif pulang, ia tampak seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ia mencium Nisa dan berkata, "Maaf aku pulang larut lagi, sayang. Ada rapat penting." Nisa hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kemarahannya di balik topeng ketenangan. "Tidak apa-apa, sayang. Aku sudah terbiasa," katanya dengan nada datar. Setelah Arif masuk ke kamar mandi, Nisa membuka laptopnya dan mulai menyusun rencana. Ia memutuskan untuk menggunakan semua bukti yang ia miliki, rekaman CCTV, dokumen pernikahan, dan foto-foto, untuk menghancurkan reputasi Arif di dunia bisnis. Ia juga berencana untuk mengajukan cerai dan mengambil alih separuh aset yang dimiliki Arif. Setelah beberapa hari merencanakan strategi,
Nisa akhirnya siap untuk memulai langkah pertama balas dendamnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang membalas Arif, tetapi juga tentang mendapatkan keadilan atas semua pengkhianatan yang ia alami. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Ia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan Arif atau Dewi. Langkah pertama yang diambil Nisa adalah menghubungi seorang pengacara ternama bernama Bu Ratna, yang dikenal karena keahliannya dalam menangani kasus perceraian dan pembagian aset. Nisa membuat janji untuk bertemu Bu Ratna di kantornya yang megah di pusat kota. Saat bertemu, Nisa langsung membuka semua kartunya. Ia menunjukkan rekaman CCTV, dokumen pernikahan Arif dan Dewi, serta foto-foto mereka bersama. Saya ingin mengajukan cerai dan mengambil alih separuh aset yang dimiliki suami saya, kata Nisa dengan nada tegas. Bu Ratna memeriksa semua dokumen dengan cermat. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ini adalah kasus yang cukup kuat, Nyonya Nisa. Dengan bukti-bukti ini, Anda memiliki peluang besar untuk memenangkan gugatan. Namun, kita harus bekerja cepat sebelum suami Anda menyadari apa yang sedang terjadi." Nisa mengangguk. "Saya mengerti. Saya ingin proses ini dilakukan secara diam-diam untuk sementara waktu. Saya tidak ingin dia curiga." Bu Ratna tersenyum tipis. "Baiklah, saya akan mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, ada satu hal lagi yang perlu Anda pertimbangkan. Bagaimana jika suami Anda mencoba melawan?" Nisa menatap Bu Ratna dengan mata penuh tekad. "Itu risiko yang harus saya ambil. Tapi saya yakin, dengan bukti-bukti ini, dia tidak akan punya banyak pilihan." Setelah pertemuan dengan Bu Ratna, Nisa merasa lebih lega. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju keadilan. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas. Bagaimana jika Arif mengetahui rencananya? Apa yang akan dia lakukan? Di malam yang sama, ketika Arif pulang, ia tampak lebih perhatian dari biasanya. "Kamu terlihat lelah. Sayang, ada masalah?" tanyanya dengan nada khawatir. Nisa tersenyum tipis, menyembunyikan ketegangannya. "Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Aku sudah minum obat, jadi seharusnya baik-baik saja." Arif tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia mengangguk. "Kalau begitu, istirahatlah. Jangan terlalu memaksakan diri." Setelah Arif masuk ke kamar tidur, Nisa duduk di ruang tamu, memandangi ponselnya. Ia tahu bahwa ia harus bergerak lebih cepat. Ia memutuskan untuk menghubungi Rina dan meminta bantuan tambahan. "Rina, aku butuh bantuanmu untuk satu hal lagi," kata Nisa saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil keesokan harinya. "Aku ingin kamu mencari tahu lebih banyak tentang proyek-proyek bisnis Arif. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan reputasinya." Rina tampak terkejut, tetapi kemudian ia mengangguk. "Baiklah, aku akan cari tahu. Tapi hati-hati, Nis. Ini bisa berbahaya." Nisa tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi aku tidak punya pilihan lain." Beberapa hari kemudian, Rina berhasil mendapatkan informasi penting. Ternyata, salah satu proyek besar Arif sedang mengalami masalah serius. Ada dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana. Rina juga menemukan bahwa Dewi terlibat dalam proyek itu sebagai mitra bisnis. "Inilah kesempatanmu, Nis," kata Rina. "Jika kamu bisa membocorkan informasi ini ke media, reputasi Arif akan hancur." Nisa merasa hatinya berdebar-debar. Ini adalah kesempatan besar untuk membalas dendam. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko. Ia memutuskan untuk berpikir matang-matang sebelum mengambil tindakan. Setelah mendapatkan informasi tentang proyek bisnis Arif yang bermasalah, Nisa merasa bahwa ia memiliki senjata yang cukup kuat untuk melawan suaminya. Namun, ia juga sadar bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membawa risiko besar. Ia tidak hanya mempertaruhkan reputasi Arif, tetapi juga masa depannya sendiri. Langkah pertama yang diambil Nisa adalah menyusun strategi untuk membocorkan informasi tersebut ke media. Ia tahu bahwa jika skandal korupsi ini terungkap, reputasi Arif di dunia bisnis akan hancur. Namun, ia juga harus memastikan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam kebocoran informasi tersebut. Untuk itu, ia meminta bantuan Rina sekali lagi. "Rina, aku butuh kamu untuk menyebarkan informasi ini ke beberapa jurnalis terpercaya," kata Nisa saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil.
Pastikan mereka tidak tahu siapa yang memberikan informasi ini. Rina tampak ragu sejenak. Ini sangat berisiko, Nis. Jika Arif mengetahui bahwa kamu terlibat, dia bisa melakukan apa saja. Nisa tersenyum tipis, meskipun matanya penuh dengan ketegangan. Aku tahu. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya. Rina akhirnya setuju untuk membantu. Beberapa hari kemudian, berita tentang dugaan korupsi dalam salah satu proyek besar Arif mulai muncul di berbagai media online. Artikel-artikel tersebut menyebutkan nama Arif dan Dewi sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana. Publik langsung heboh, dan nama perusahaan Arif menjadi sorotan utama. Arif, yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, mulai panik ketika teleponnya berdering tanpa henti. Klien-kliennya mulai menarik diri, dan mitra bisnisnya mulai mempertanyakan integritasnya. Saat ia pulang ke rumah malam itu, wajahnya tampak tegang. Nisa, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, katanya dengan nada serius. Nisa hanya tersenyum tipis, menyembunyikan ketegangannya. Apa yang terjadi, sayang? Arif menghela napas panjang. Ada berita buruk tentang perusahaan. Ada dugaan korupsi, dan nama saya disebut-sebut. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi ini, tapi ini sangat merugikan. Nisa berpura-pura terkejut. Benarkah? Bagaimana bisa? Apa kamu yakin ini bukan fitnah? Arif tampak bingung. Aku tidak tahu. Tapi aku harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Nisa hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia merasa puas melihat Arif mulai panik. Namun, ia juga merasa sedikit bersalah. Ini adalah suaminya, orang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun, rasa sakit yang ia rasakan selama ini membuatnya tidak bisa mundur. Di sisi lain, Dewi juga mulai panik. Ia menghubungi Arif dan meminta penjelasan. Apa yang terjadi, Rif? Kenapa semua ini tiba-tiba muncul? Tanyanya dengan nada marah. Arif hanya bisa menjawab dengan nada frustrasi. Aku tidak tahu, why? Tapi ini pasti ulah seseorang yang ingin menjatuhkan kita. Dewi merasa takut. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan segalanya. Kamu harus segera menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Nisa mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa ini belum cukup. Ia memutuskan untuk mengirimkan dokumen pernikahan Arif dan Dewi ke keluarga besar Arif secara diam-diam. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pukulan telak bagi Arif, karena keluarganya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan. Beberapa hari kemudian, Ibu Arif, Bu Siti, menghubungi Nisa. Nisa, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, katanya dengan nada khawatir. Nisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa, Bu? Bu Siti menghela napas panjang. Aku baru saja menerima dokumen aneh. Kakang. Arif menikah lagi dengan wanita lain. Nisa berusaha menahan air mata. Apa? Benarkah? Bu Siti terdengar marah. Aku tidak percaya anakku bisa melakukan ini. Besok kita akan mengadakan pertemuan keluarga. Kamu harus datang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pertemuan keluarga besar Arif diadakan di rumah orang tuanya, sebuah rumah besar yang selalu dipenuhi dengan kenangan hangat bagi Nisa. Namun, kali ini atmosfernya sangat berbeda. Suasana tegang menggantung di udara, dan setiap anggota keluarga tampak cemas, termasuk Bu Siti, Ibu Arif, yang biasanya tenang dan bijaksana. Nisa datang lebih awal, sengaja untuk memastikan bahwa ia tidak terlihat seperti pihak yang bersalah. Ia duduk di ruang tamu bersama Bu Siti, sambil berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Tidak lama kemudian, Arif tiba bersama Dewi, yang tampak gugup dan cemas. Wajah Arif pucat, seolah ia sudah menduga apa yang akan terjadi. Kenapa kita semua di sini, Bu? Tanya Arif dengan nada ragu saat ia duduk di sofa, berusaha terlihat santai meskipun matanya penuh ketegangan. Bu Siti menatap Arif dengan tatapan tajam, kemudian meletakkan dokumen pernikahan Arif dan Dewi di atas meja. Aku ingin kamu menjelaskan ini, Rif. Apa artinya semua ini? Arif tampak terkejut. Wajahnya langsung memerah. Dari mana kamu mendapatkan ini? Itu tidak penting, kata Bu Siti dengan nada tegas. Yang penting adalah kamu menjelaskan semuanya kepada kami.
Apakah benar kamu sudah menikah lagi tanpa memberitahu siapapun? Arif terdiam sesaat, kemudian mencoba membela diri. Bu, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya ingin membantu Dewi. Membantu? Dengan menikahinya diam-diam? Potong Nisa. Suaranya terdengar dingin namun penuh emosi. Semua mata langsung tertuju padanya. Nisa, kata Arif dengan nada memohon, tetapi Nisa tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Aku sudah tahu semuanya, Rif, lanjut Nisa dengan suara yang semakin meninggi. Aku tahu tentang apartemen mewah yang kamu belikan untuk Dewi. Aku tahu tentang proyek-proyek bisnis kalian yang penuh korupsi. Dan aku tahu bahwa kamu telah mengkhianati aku, keluargamu, dan semua nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Arif tampak panik, sementara Dewi hanya bisa duduk diam, wajahnya penuh rasa bersalah. Anggota keluarga lainnya terdiam, terkejut mendengar pengakuan Nisa. Aku sudah diam terlalu lama, lanjut Nisa, suaranya semakin mantap. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku sudah mengumpulkan semua bukti, rekaman CCTV, dokumen pernikahanmu dengan Dewi, bahkan informasi tentang korupsi di perusahaanmu. Aku sudah mengirim semuanya ke pengacaraku, dan aku akan mengajukan cerai serta mengambil alih separuh asetmu. Arif tampak hancur, tubuhnya lunglai di kursi. Nisa, tolong aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki semua ini, Rif, balas Nisa dengan nada dingin. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan sekarang aku memilih jalanku. Bu Siti, yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh kemarahan, akhirnya angkat bicara. Rif, aku tidak pernah merasa sekecewa ini pada anakku sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Nisa? Dia adalah istri yang baik, yang selalu mendukungmu. Tapi lihat apa yang kamu lakukan, kamu menghancurkan segalanya. Anggota keluarga lainnya juga mulai menyuarakan kemarahannya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Arif telah mengkhianati Nisa dan keluarga mereka. Dewi, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mencoba membela diri. Bu, Pak, ini tidak sepenuhnya salah Arif. Aku juga punya andil dalam semua ini. Namun, ucapan Dewi hanya membuat suasana semakin tegang. Bu Siti menatap Dewi dengan tatapan dingin. Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa Arif sudah menikah, tapi kamu tetap melibatkan dirimu dalam hubungan ini. Kamu tidak pantas mendapatkan ampunan. Pertemuan keluarga berakhir dengan Arif dan Dewi yang terpojok, sementara Nisa mendapat dukungan penuh dari keluarga besar Arif. Setelah pertemuan itu, Nisa merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju kebebasannya. Setelah pertemuan keluarga yang tegang, kehidupan Arif dan Dewi mulai runtuh sepenuhnya. Skandal korupsi yang bocor ke media telah merusak reputasi Arif di dunia bisnis. Mitra-mitranya menarik diri, klien-kliennya membatalkan kontrak, dan bank mulai meninjau ulang pinjaman yang diberikan kepada perusahaan Arif. Sementara itu, dokumen pernikahannya dengan Dewi yang tersebar ke publik membuat mereka menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota. Namun, bagi Nisa, ini belum cukup. Ia tahu bahwa ia harus mengambil satu langkah terakhir untuk memastikan bahwa Arif dan Dewi tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat yang biasa digunakan oleh Arif untuk rapat penting. Ini adalah cara Nisa untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut atau terintimidasi oleh suaminya. Pada hari konferensi pers, Nisa tampil dengan penampilan yang anggun namun tegas. Ia mengenakan blazer hitam dengan rok sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan matanya penuh dengan tekad. Di depan puluhan wartawan dan kamera, ia membuka pidatonya dengan nada mantap. Selama bertahun-tahun, saya hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, kata Nisa, suaranya terdengar jelas meskipun ada sedikit getaran emosi. Saya adalah istri yang setia, yang mencintai suaminya sepenuh hati. Namun, apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Pengkhianatan demi pengkhianatan. Nisa kemudian menunjukkan semua bukti yang ia miliki, rekaman CCTV, dokumen pernikahan Arif dan Dewi, serta informasi tentang skandal korupsi. Ini adalah bukti nyata bahwa suamiku, Arif, telah melakukan tindakan yang tidak hanya melukai saya secara pribadi, tetapi juga melanggar hukum. Saya tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja.
Para wartawan langsung ramai mengajukan pertanyaan, tetapi Nisa hanya menjawab beberapa sebelum menutup konferensi persnya dengan pernyataan terakhir. Saya ingin memberi pesan kepada semua wanita di luar sana. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Berdirilah untuk dirimu sendiri, karena kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Konferensi pers tersebut langsung menjadi viral. Media sosial dipenuhi dengan dukungan untuk Nisa, sementara nama Arif dan Dewi semakin tercemar. Banyak orang yang memuji keberanian Nisa untuk mengungkap kebenaran, bahkan ada yang menyebutnya sebagai inspirasi bagi para korban pengkhianatan. Di sisi lain, Arif dan Dewi semakin putus asa. Mereka mencoba menghubungi Nisa untuk meminta maaf, tetapi Nisa menolak untuk berbicara dengan mereka. Aku sudah selesai denganmu, katanya dingin saat Arif meneleponnya. Jangan coba-coba menghubungiku lagi. Dewi, yang awalnya berharap bisa mempertahankan hubungannya dengan Arif, akhirnya meninggalkannya. Aku tidak bisa terus begini, Rif, katanya saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Semua ini terlalu berat untukku. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Arif hanya bisa duduk diam, wajahnya penuh dengan kekalahan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, istrinya, mitra bisnisnya, dan bahkan wanita yang ia pikir mencintainya. Sementara itu, Nisa mulai mempersiapkan proses perceraian secara resmi. Dengan bantuan Bu Ratna, ia berhasil mendapatkan separuh aset yang dimiliki Arif, termasuk rumah mereka. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu dan memulai hidup baru di tempat yang jauh dari kenangan buruk bersama Arif. Beberapa minggu setelah konferensi pers yang viral itu, kehidupan Nisa mulai menemukan ritme baru. Ia telah pindah ke apartemen barunya, sebuah tempat sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan rumah lamanya, Nisa merasa lebih bebas dan damai di sini. Ini adalah tempat di mana ia bisa melupakan semua kenangan buruk bersama Arif dan memulai babak baru dalam hidupnya. Setiap pagi, Nisa bangun lebih awal untuk menikmati secangkir teh di balkon kecilnya. Dari sana, ia bisa melihat matahari terbit dan mendengar suara burung berkicau. Suasana ini sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya, yang penuh dengan tekanan dan kecurigaan. Sekarang, ia merasa seperti mendapatkan napas segar. Namun, perubahan tidak hanya terjadi dalam lingkungan fisiknya. Nisa juga mulai membangun kembali dirinya secara emosional. Ia mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai yang selama ini ia abaikan. Ia sering berbicara dengan Rina, yang selalu mendukungnya, tentang bagaimana pengalaman ini telah mengubah pandangannya tentang cinta, pernikahan, dan kehidupan. Kamu tahu, Rin, kata Nisa suatu sore saat mereka duduk di balkon apartemennya, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa melewati semua ini. Tapi sekarang, aku merasa lega. Aku merasa seperti aku akhirnya bisa bernapas dengan bebas. Rina tersenyum tipis. Itu karena kamu kuat, Nis. Kamu sudah melewati badai terbesar dalam hidupmu, dan lihat, kamu masih berdiri tegak. Nisa mengangguk pelan. Aku hanya berharap ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Di sisi lain, kehidupan Arif semakin hancur. Setelah kehilangan Dewi, ia mencoba memperbaiki reputasinya di dunia bisnis, tetapi semua pintu tertutup untuknya. Bank menarik aset-asetnya, dan ia dipaksa untuk menjual properti demi melunasi utang. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Arif mencoba menghubungi Nisa beberapa kali, tetapi Nisa tetap tegas menolaknya. Aku sudah selesai denganmu, Rif, katanya dingin saat ia menerima panggilan terakhir dari Arif. Jangan coba-coba masuk ke hidupku lagi. Sementara itu, Dewi juga menghadapi akibat dari tindakannya. Setelah meninggalkan Arif, ia mencoba memulai hidup baru di kota lain. Namun, reputasinya sebagai mitra korupsi dalam proyek besar membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Ia akhirnya bekerja di sebuah toko kecil dengan gaji yang jauh lebih rendah dari yang pernah ia dapatkan. Meskipun begitu, Nisa tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Arif dan Dewi. Baginya, mereka adalah masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Ia lebih fokus pada masa depannya sendiri. Dengan separuh aset yang ia dapatkan dari perceraian, Nisa memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan, sebuah toko online yang menjual produk kerajinan tangan buatan lokal. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru, kata Nisa kepada Rina saat mereka merencanakan strategi bisnis.
Aku ingin membantu orang-orang di sekitarku, sambil membangun hidupku sendiri. Rina tersenyum lebar. Itu ide yang bagus, Nis. Kamu pasti bisa melakukannya. Beberapa bulan setelah perceraian resmi selesai, Nisa mulai menikmati kebebasannya sepenuhnya. Bisnis toko online-nya berkembang pesat, berkat dukungan teman-teman dan keluarganya. Produk-produk kerajinan tangan buatan lokal yang ia jual tidak hanya diminati di kota tempat ia tinggal, tetapi juga di berbagai daerah lain. Nisa bahkan mulai menerima pesanan dari luar negeri. Setiap pagi, Nisa bangun dengan semangat baru. Ia merasa seperti telah menemukan tujuan hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu para pengrajin lokal yang seringkali kesulitan memasarkan produk mereka. Ia sering mengunjungi desa-desa kecil untuk bertemu langsung dengan para pengrajin, mendengarkan cerita mereka, dan belajar tentang proses pembuatan produk secara tradisional. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, kata Nisa kepada Rina suatu sore saat mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil. Aku merasa seperti akhirnya menemukan apa yang selama ini aku cari. Rina tersenyum lebar. Itu karena kamu sudah melewati semua ujian itu, Nis. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Nisa mengangguk pelan. Aku hanya berharap aku bisa terus seperti ini, bahagia, mandiri, dan damai. Di sisi lain, kehidupan Arif semakin suram. Setelah kehilangan hampir semua asetnya, ia dipaksa bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan itu jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati, dan ia seringkali mendapat perlakuan dingin dari rekan-rekannya karena reputasinya yang buruk. Ia mencoba menghubungi Nisa sekali lagi, tetapi kali ini ia tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Arif mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, istrinya, bisnisnya, dan harga dirinya. Ia sering duduk sendirian di apartemen kecilnya, memandangi foto-foto masa lalunya bersama Nisa. Matanya penuh dengan penyesalan. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahannya. Sementara itu, Dewi juga menghadapi kehidupan yang sulit. Setelah meninggalkan Arif, ia mencoba memulai hidup baru di kota lain. Tetapi reputasinya sebagai mitra korupsi membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia akhirnya bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket kecil, jauh dari kehidupan glamor yang pernah ia impikan. Dewi sering menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Suatu hari, Nisa menerima undangan dari Bu Siti, Ibu Arif, untuk menghadiri acara keluarga besar. Awalnya, Nisa ragu untuk datang, tetapi Bu Siti meyakinkannya bahwa ini adalah acara positif untuk merayakan keberhasilan Nisa dalam membangun hidupnya kembali. Kamu adalah inspirasi bagi kami semua, Nisa, kata Bu Siti saat mereka bertemu di acara tersebut. Kamu telah menunjukkan bahwa wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih kuat. Nisa tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Aku hanya berusaha untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Acara keluarga itu berlangsung hangat, dan Nisa merasa seperti ia akhirnya mendapatkan kembali keluarga yang pernah hilang darinya. Anggota keluarga Arif, termasuk adik-adiknya, memberikan dukungan penuh kepada Nisa dan memastikan bahwa ia tidak merasa sendirian.